sudah lama, hampir 5 tahun lebih Pak Hendri ya, Bapak-Bapak sekalian. Dan banyak itu kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Alhamdulillah di awal semester kemarin ketika perkuliahan kami akan berjalan, dari pihak Banjantri menyampaikan sedikit ide bagaimana kira-kira kita melakukan proyek seperti yang akan nanti beliau presentasikan. Dari kami, dari kampus tentu seperti yang disampaikan Pak Menteri, fungsi lembaga pendidikan ini bagaimana mencari solusi untuk daerah di sekitarnya. Nah, salah satu permasalahannya yaitu yang dipaparkan nanti oleh Pak Hendri ini. Nah, kami di sini bersama dosen dan mahasiswa memberikan solusi demikian. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sini, dan kepada mahasiswa sangat luar biasa sekali. Bagaimanapun hasilnya, kami dosen dan bapak-bapak di sini dan Pak Hendri menganggap bahwa kalian is the best. Tepuk tangan dulu buat kalian. Kenapa augmented reality? Karena kalau kita perhatikan, ya, kalau saya melihat beberapa referensi di luar negeri itu sudah lebih daripada 5 tahun sudah diperkenalkan. Nah, kenapa kok kita baru tahun ini gitu? Jadi saya sebagai dosen dan rekan-rekan juga yang ada di ruang ini merasa tertantang. Kenapa kita tidak mulai untuk menggunakan augmented reality? Tentu ada adik bertanya, kenapa kok ke sekolah? Kenapa kok sekolah dasar pada umumnya, kemudian SLTA dan SMA gitu ya? Kita berusaha mensupport lembaga atau institusi pendidikan kita. Selain perguruan tinggi, tentu supply-nya adalah dari sekolah. Nah, tentu kita harus menguatkan sekolah supaya nanti yang masuk ke universitas itu juga. Jadi intinya Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, kita berkolaborasi Pak. Perguruan tinggi, SLTA, SMP dan SD. Jadi bagaimana kita mempersiapkan SDM yang siap untuk teknologi ini. Dan ini adalah satu contoh. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sedikit sambutan dari saya. Semoga kegiatan serupa dapat berkelanjutan. Sekali lagi aplaus buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau itu Mas Tu Padilla itu Marine Conservation Officer orang Tanjung Pinang asli. Dia juga lulusan umrah, cuma umrahnya di tetangga Fakultas Kelautan ya, Fakultas Kelautan. Sengaja saya rekrut dia supaya lebih bisa dekat lagi dengan masyarakat hutan leluasa, dan tentunya dengan umrah yang sudah kita kerjasama punya sejarah panjang lah dengan umrah. Dan ini ada 2 adik-adik sama mahasiswa juga ya, yang pakai baju hitam, tentu udah kenal karena sering berinteraksi. Namanya masih ingat ya, Lulu dari UPI Bandung, hampir selesai magangnya di Banjantri dari jurusan pariwisata. Dan juga ada Salsa, beliau saya culik maksudnya beliau dari Akbar Medan, pariwisata Medan juga, untuk kebetulan libur saya ajak ke sini. Seperti yang Pak Denny tadi jelaskan, izinkan saya sampaikan latar belakang kegiatan ini. Kita balik ke belakang, alhamdulillah kegiatan ini sudah tidak terasa ya, sudah berjalan kurang lebih 3 bulan sebetulnya. Bulan puasa waktu itu Mas Denny ya, dan baru kita eksekusi betulnya setelah setelah Ramadan selesai, setelah Idul Fitri, dan alhamdulillah UDK juga waktu itu menyambut sangat baik. Dosen-dosen ada di sini bisa enggak nih lakukan kegiatan ini, karena buat kami apalagi itu dari pariwisata, apa itu augmented reality gitu. Untuk Fakultas Teknik juga saya dengar alhamdulillah baru mengajarkan ini juga ke mahasiswa, dan ternyata dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan dengan didampingi dosen, dengan pengarahan dan sedikit ancaman pada dia nilai supaya dapat nilai, akhirnya tugas bisa selesai dan saya menerima karya dari mahasiswa tidak kurang dari 250 QR code. Aplaus untuk kita semua. Luar biasa ya. Dari 100 berapa dulu? 170-an ada yang ikut ya.
satu grup ada 9 orang, ada 17 kelompok ya yang nanti yang kita terima hasil karyanya. Terus terang semua karyanya, karena kami bukan bidangnya dan kami pariwisata ya, bagus-bagus, juara semua. Cuma kan ini namanya perlombaan, kompetisi, sehingga kita harus memilih siapa yang terbaik dan nanti dulu yang presentasikan itu. Ya. Yang kedua, ini latar belakang kegiatan ini awalnya itu seperti apa? Jadi Fakultas Teknik, mungkin adik-adik atau bapak yang baru hadir di sini, kita udah punya sejarah panjang banyak itu dengan umrah. Dari mulai dulu Fakultas Kelautan, Masku ini 2012 kita nanam pohon mangrove di mana Mas? Senggarang. Alhamdulillah waktu itu pertama kali saya masih ingat bertemu Mas Denny itu 2017 Mas. 2011 kita alhamdulillah bisa lakukan kegiatan yang sangat bagus. Namanya ini ada di logonya yang buat kakak kalian, EduTech for the Children. Ya, waktu itu ternyata umrah sudah melakukan duluan di Tanjung Pinang dan kita coba eksekusi di Bintan dan itu juga disambut baik oleh Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di sana. Hanya saya waktu itu 2020 terhenti karena Covid. 2020, 2022, nah baru kita pelan-pelan mulai lagi. Ternyata alhamdulillah Mas Denny kemarin pernah ngajakin saya beberapa kali ke BLK. Sebetulnya ide saya itu muncul dari sana Mas Denny. Sering ngajarin mahasiswanya tentang bagaimana memecahkan masalah dengan kotak yang warna-warni itu apa gitu. Kalau ada masalah gitu loh cara penyelesaiannya. Pada intinya kan kita semua punya masalah masing-masing di pekerjaannya, bidangnya, dimanapun itu bekerja. Sama kami pun banyak punya masalah. Kita punya kegiatan namanya tree track, jalan ke hutan banyak tree, nerangin pohon ini apa, tadi ada ditampilkan ya sedikit daya tariknya apa dan sebagainya. Datang auditor, ini kok gini-gini aja kurang menarik, coba perbaiki supaya itu lebih interaktif, lebih menarik dengan wisatawan. Jadi kalau pas lihat pohon, misalnya pohon beringin, saya nerangin ke tamu itu, oh di beringin itu biasanya ada binatang ini nih, ke tamu itu monyet, ada apa burung ini, ada suaranya begini dan sebagainya. Kurang menarik ya. Kalau buat kita itu kurang menarik. Gimana caranya membuat itu lebih menarik? Saya mau jelasin monyetnya biar kelihatan. Oh seperti ini. Nah itulah dibantu oleh teknologi tadi, augmented reality. Mahasiswa dipakai dan ternyata masalah yang timbul itu dicari solusinya nyambung dengan yang dikerjakan ternyata dengan Fakultas Teknik ini. Dulu pernah di EduTech for the Children, saya ingat si mahasiswa itu ngajarin anak-anak sekolah SD itu buat gambar 3 dimensi gitu Pak. Saya kebayangnya itu saja, ternyata bisa nyambung ternyata ke kegiatan ini. Dan alhamdulillah sebulan terakhir kemarin yang audit itu datang lagi ke sana dan kita dulu itu obrolkan sampaikan Pak ini hasil kayak draftnya dari mahasiswa dan auditor itu cukup senang, antusias betul dulu ya. Ya, terima kasih semuanya untuk applause lagi untuk kali ini. Itu udah sebenarnya paling tidak apresiasi. Ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana sebetulnya ini rencana ke depannya? Tentu kita ingin lihat lagi pendalaman. Ini kan baru fondasi awalnya. Ke depan harapan kita ini tidak hanya di pariwisata tentunya, karena punya potensi sepertinya dikembangkan di hal lain seperti bisnis kuliner. Jadi kalau mau ada kemarin yang bikin mahasiswa ya bikin pakai QR code keluar makanannya bentuknya 3 dimensi dan sebagainya. Dan sekarang momentumnya bagus karena di Indonesia lagi booming masalah QRIS. Betul ya, QRIS salah satu best practice katanya Indonesia. Diakui lah sampai Amerika pun ramai dengan kita perang dan sebagainya. Ini sebetulnya kurang lebih seperti itu penggunaannya. Ada QR code di scan, tampillah nanti objeknya 3 dimensi. Jadi kalau masyarakat yang sudah kenal dengan QRIS memakai QR code ini, augmented reality, tentu tidak akan ada masalah karena bahkan lebih sederhana, nggak perlu pakai PIN ya, langsung link ke web seperti itu.
bisa ke kuliner, bisa juga bapak-bapak di sini dari sekolah pendidikan, saya kebayang juga itu Mas, di sekolah pendidikan mungkin ini bisa diaplikasikan sehingga anak bisa melihat, anak-anak SD SMP dengan gambar-gambar 3 dimensi ya, dan sepertinya ini punya peluang yang bagus. Oke, yang terakhir saya perlu sampaikan, saya nggak tahu ini hal bagus atau tidak, tapi ada peluang di Banjarnegara punya pendanaan namanya Greater Good Grants. Jadi tadi ngobrol dengan Mas Dedi, pendanaan itu semacam kalau ada proyek kita tetap jadi lebih banyak itu sampai 10.000 US. Jadi ini kita sudah jalankan bantuan ke masyarakat yang sudah berjalan UMKM, kelompok sadar wisata di Sri Bintang, UMKM yang tersebar di Bintan ada juga Pemimpinan, dan itu alhamdulillah bisa berjalan baik. Nah ini saya punya lihat ini peluang, mungkin tahun depan kita coba ini dimasukkan ke kegiatan ke sekolah ini, termasuk di kegiatan augmented reality dan edutech children, termasuk kalau ada inisiatif seperti green energy dan lain sebagainya yang relevan dengan kegiatan di fakultas teknik. Ya, paling tidak ini untuk membantu nanti kegiatan mahasiswa supaya lebih bermanfaat buat masyarakat atau sektor industri, sektor pariwisata yang ada di Pulau Bintan. Lebih kurangnya demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan bantuannya. Alhamdulillah kegiatan yang kita rencanakan kita bisa eksekusi, dan kita lihat nanti siapa saja yang menjadi pemenang, dan nanti ada sedikit hadiah. Jangan dilihat besar kecilnya, anggap aja ini sebagai penyemangat apresiasi dari kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara utama kita pada sore hari ini, marilah kita untuk bergabung dalam pengumuman pemenang kompetisi hasil karya augmented reality. Dan juga kepada teman-teman semua yang mungkin sudah tidak sabar untuk hasilnya nih seperti apa ya. Sehingga pada bulan Mei kemarin sudah lebih ada dari 250 bantuan juga yang telah terkumpul, dan berikut ini adalah deadline kelompok-kelompok yang telah mengumpulkan hasil dari karya mereka sendiri. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Baik. Kategori ini kami ambil untuk dengan tema yang menurut kami bisa untuk dipakai bukan cuma di 3track saja gitu ya, bisa juga untuk di AR selanjutnya, project AR selanjutnya. Oke, boleh di next. Nominasi yang masuk adalah kelompok 12, kelompok 19, dan kelompok 13. Oke, teman-teman ada yang bisa tebak siapa yang akan terpilih untuk menjadi kategori logo yang terbaik? Ada yang bisa tebak teman-teman? Oke. Ada yang tebak 16, ada yang tebak kelompok 12, dan juga ada yang tebak kelompok 13. Oke. Kategori logo AR terbaik jatuh kepada kelompok 12. Untuk pemilihan kelompok 12 silakan boleh maju.
Nominasi yang masuk adalah kelompok 10. Kira-kira yang akan masuk kategori ini? 10. Yang ada monyetnya, monyet. Oke. Kategori desain terbaik jatuh kepada kelompok 19. Kelompok 19 untuk maju ke depan. Kepada Bapak Henry Kali. Biar dia tuh langsung bisa mengakses gitu si ER-nya. Jadi tidak harus pencet ini atau download ini segala macam, karena itu akan mengurangi kenyamanan bagi tamu itu sendiri. Oke, boleh di next. Nominasi kategori pengumuman pimpinan terbaik jatuh kepada kelompok 10, kelompok 15 dan kelompok 10. 10. Ada biawaknya. Komodo, yang ada komodo. Kategori pengalaman pengguna terbaik jatuh kepada kelompok 10. kelompok 15. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Adik. Pada kelompok 15 silakan untuk maju ke depan dan ada perwakilannya. Dan ada nggak kelompoknya di sini teman-teman? Nominasi kategori teknologi terbaik jatuh kepada kelompok 9, kelompok 19 dan kelompok 1. Satu aja. Tanpa berlama-lama lagi, kategori teknologi terbaik jatuh kepada kelompok 9. Oleh perwakilan dari kelompok 9 untuk maju ke depan. Dan di sini masuk nih ke dalam konten terbaik. Oke, boleh. Kategori nominasi kategori konten terbaik ada kelompok 10, kelompok 4 dan kelompok 14. Kira-kira siapa yang teman-teman? Ini terakhir. Kategori konten terbaik jatuh kepada kelompok 10. Kategori mahasiswa paling kacau. Novel. Sangat kebingungan ya, karena hasil dari teman-teman semua yang dikirimkan kepada kami sangat-sangat bagus, sehingga kami seleksi dengan teliti dan mencocokkan dengan yang sesuai gitu dengan yang kami harapkan. Jadi kira-kira ada yang bisa tebak nggak juara umum ini jatuh kepada kelompok apa? Harapan kami. Juara umum dari kompetisi augmented reality
19 lah. 19. Kepada kelompok 10, kelompok 5 dan 19. kelompok 19. Oke, baik. Baik. Kira-kira siapa? Coba 19. kelompok 10 suaranya mana? Kelompok 15 suaranya mana? Dan kelompok 19 suaranya mana? Juara umum kompetisi augmented reality jatuh kepada kelompok 10. Dipersilakan untuk memberikan sertifikat kepada Saya formal 1 2 3. 1 2 3. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizal dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Elektro. Angkatan 2022, Pak. Saya dari kelompok 10, Pak. 10 tadi ya. 10. Oh, di sini apa yang namanya? Yang di karyanya apa? Di karya. Karya itu yaitu kami membuat augmented reality yang dimana karya itu seperti wisata ini, Pak, kayak buat pohon, animasi atau segalanya dibuat dalam fitur website yaitu AR dan dipresentasikan melalui QR yang dimana nanti bisa dilihat oleh orang-orang lainnya dengan mudah dengan secara barcode. Oke. Oh, selama ini ada kendala atau ini? Selama proses pembuatan ini masih pasti ada kendalanya, Pak. Soalnya Apa itu? yang dimana animasinya itu kayak ada berbayar, ada kurang menarik, dan mau cari yang lebih menarik itu cukup premium lah, Pak. Ditingkatkan seperti aplikasi lainnya yang seperti premium. Dan di sini kami membuat yaitu yang semenarik mungkin, Pak, yang bisa dilihat lebih senang di mata-mata orang lain. Ini kan juara nih, gimana perasaannya? Iya, perasaan. Alhamdulillah sangat bahagia sekali dan sangat senang. Apa untuk pesannya kelompok saya. sama Bayantri? Sama Bayantri, saya dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih banyak yang telah melakukan pembelajaran pada semester ini. Semoga yang dimana Bayantri selalu tetap mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dan edukasi kepada mahasiswa, terutama itu masyarakat lingkungan kampus, dan pengembangan pada sekolah-sekolah yang kami lakukan selama proses pembelajaran ini, ya jatuh dari tingkat SD sampai SD SMA, yang dimana proses AR ini kami presentasikan juga kepada adik-adik kita biar lebih tahu pengalaman bahwa AR ini begini, lebih menarik gitu, Pak. Namanya tadi apa? Nama saya Fendri Oktarizal, Pak. Fendri Oktarizal. Penting, Fendri Oktarizal. Oleh Pak Indri bahwa kita ini dari Fakultas Teknik udah lama kolaborasi dengan Bayantri ya. Jadi terutama kegiatan yang terkait dengan pengabdian masyarakat. Ya, jadi sudah dimulai dari sebelum COVID, kemudian terhenti ketika COVID, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, pada
awal tahun ini ketika semester akan dimulai kita ada mata kuliah namanya Technopreneurship. Nah di situ di Technopreneurship ini kita berusaha meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa. Jadi tidak hanya berinovasi saja, tapi dia juga harus berusaha mencari solution untuk problems di masyarakat. Nah ini merupakan salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan mata kuliah Technopreneurship. Jadi mahasiswa itu bagaimana dia survive. Jadi kan nggak hanya harus begitu lulus itu kerja, kemudian atau misalnya menjadi peneliti atau gimana, dia juga bisa menjadi entrepreneur ulung gitu. Berarti dia harus mencari peluang bisnis atau masalah yang bisa diangkat dengan backgroundnya sebagai engineering. Nah di sini dari Banyantri Pak Henry, beliau mengusulkan kami di hotel itu ada hal seperti ini gitu ya, bagaimana kalau misalnya teknologi augmented reality ini yang menjadi salah satu topik yang menarik gitu untuk mata kuliah Technopreneurship. Nah di situ saya melihat dengan tema augmented reality ini yang juga sudah berjalan cukup lama, tapi sayangnya di kita ini agak terlambat, itu saya melihat peluang yang bagus. Oleh sebab itu saya integrasikan dengan mata kuliah kami Technopreneurship, yaitu mata kuliah fakultas. Jadi mahasiswanya tadi itu nggak hanya dari satu background program studi, ada kimia, maksud saya ada perkapalan, kemudian ada informatika, kemudian ada juga semua jurusan di fakultas ini. Iya betul. Jadi ada berapa jurusan? Ada 3 background, jadi elektronika yang tadi kan. Jadi semua jurusan wajib mengambil mata kuliah ini. Nah itu dijadikan sebagai proyek utama. Nah ketika menjalankannya tentu saya berkolaborasi dengan beberapa dosen, karena mahasiswa total itu sekitar 150 mahasiswa. Jadi kita buat beberapa grup. Nah di sini mahasiswa dibimbing oleh dosen, kan mahasiswa kan baru semester 4, ya terkadang merasa agak wah ini teknologi augmented nih belum pernah dipakai atau disuruh pakai untuk ngerjain tugas ini. Nah di sini kita perlu dosen pembimbing. Alhamdulillah seiring dengan waktu kawan-kawan dosen ini sudah mampu membimbing mahasiswa tadi sehingga akhirnya seperti yang dilihat tadi, banyak karya yang dihasilkan, kemudian mahasiswa juga senang gitu ya, yang apa dia buat ternyata apresiasi dari pihak Banyantri sangat luar biasa gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kenapa kita bawa ke sekolah? Jadi sebagai seorang technopreneur ini nggak hanya hard skill tapi soft skillnya juga, bagaimana di masyarakat dia tampil gitu juga harus berani. Nah kita ajak dia supaya dia mensosialisasikan augmented ini gitu ya, dengan adik-adik di sekolah dan guru-guru juga. Sekolahnya sekolah SMA? Sekolah kita mulai dari sekolah dasar, SD, SMP dan ada SMK kita ini. Jadi kita berusaha mensupport pendidikan ya, yang saya sampaikan tadi, bagaimana pendidikan di Kepri ini tersupport dengan adanya umrah. Nah inilah salah satunya. Jadi adik-adik ini belajar di kampus, tapi dia juga bisa mensupport pendidikan supaya nanti di sekolah itu juga bisa lebih mumpuni. Nah di sini Pak Alim, beliau sebagai wakil ketua koordinatornya, mengkoordinasikan dengan kawan-kawan gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kita memulai semua. Ya, pertama kami menentukan siapa dosen-dosen pembimbingnya untuk membantu proyek di mata kuliah Technopreneurship. Nah, kemudian dari dosen-dosen pembimbing tadi akan kita tentukan siapa mahasiswanya dan mulai melakukan pertama kita coba mahasiswa itu untuk bisa terlebih dahulu dia mengerti tentang AR tersebut, sehingga setelah bentuk mengertinya itu kan tentu tidak cukup ketika dia bisa menyelesaikan itu, tetapi juga bisa mensosialisasikan kepada pihak lain. Nah ketika itu mereka juga belajar mensosialisasikan di sekolah-sekolah yang kami tentukan, yang sudah kami sebarluaskan. Kemudian dari tahap itu setelah mereka cukup matang dalam mengenal AR, maka mereka mulai masuk ke dalam proyek yang dengan Banyantri ini, sehingga harapannya hasil proyek tadi lebih bagus lagi dari sebelumnya ketika mereka melakukan sosialisasi ke pihak sekolah. Nah dari hasilnya itu tadilah menghasilkan yang 250 QR code tadi ya, untuk mengikuti kompetisi di teknologi. Nah mata kuliah ini kan Technopreneurship, ada teknologi, ada
entrepreneurnya. Nah, teknologinya kita kuatkan di AR ini karena AR ini memang jangka panjangnya sepertinya akan dibutuhkan ya. Mengingat di beberapa bidang kita lebih mempermudah mengenal suatu produk dengan digitalisasi saat sekarang ini dengan menggunakan AR ini. Kemudian setelah teknologi nanti kita akan ada entrepreneur. Nah, di entrepreneur ini nanti kita akan lanjutkan lagi di event kita ini yang dirangkum di dalam Ombak itu ada kompetisi bisnis plan ya, kompetisi bisnis plan juga melibatkan mahasiswa ini. Itu insya Allah targetnya di bulan ini akan selesai dan kita akan nanti insya Allah di bulan September itu puncak beriringan dengan kegiatan disnya umrah. Ya. Berarti agenda kampus ini? Iya, agenda kampus. Jadi kita harapannya ini berkesinambungan terus-menerus sehingga berdampak ya, mengingat dengan moto kementerian kita yang baru yaitu kampus berdampak. Kampus berdampak? Iya. Siapa? Nama lengkap apa? Abdul Alimul Karim. Abdul Alimul Karim. Oh, nyambung. Baik. Kalau